Bab 281. Oh, dia tidak tidur sekejap pun karena dia dan Anya menghabiskan malam merasakan keajaiban hidup. Kenang Corin. Jeremy mengerutkan kening ketika melihat ekspresi jijik di wajahnya. Apa aku membuatmu jijik? Semua pria punya jenggot, kau tahu. Corin tersadar kembali, bangkit darinya, dan menggelengkan kepala setelah sedikit menjauh. Tidak, kamu terlihat tampan dengan janggut. Apakah dia menumbuhkan jenggot atau tidak? Itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi pertanyaan tentang suka atau tidak suka tidak muncul. Jadi, menurutmu aku tampan? Ada semburat panas di raut wajah Jeremy, karena jarang sekali mendengar dia mengatakan sesuatu yang baik tentangnya. Corin tetap tenang. Ketampananmu adalah fakta. Pendapatku tidak penting. Apakah itu sebabnya kamu begitu dingin padaku? Apa aku harus super ramah sama kamu cuma karena kamu ganteng? Banyak banget cowok ganteng di luar sana, jadi apa aku harus dekat sama mereka semua? Raut wajah Jeremy berubah muram. Ia menyeretnya mendekat, mendudukkannya di sofa dengan wajah cemberut, lalu tiba-tiba meletakkan piring kue di depannya sambil berkata dingin, jangan pikirkan itu. Makan kuemu. Corin mendengus kesal ketika dipaksa duduk. Ya, aku akan memakannya. Tangannya mungkin bengkak, tetapi dia masih bisa memegang garpu, meskipun dengan sedikit usaha. Ia tak lagi ribut dan hanya duduk di sofa sambil menikmati kuenya. Sesekali, ia melirik layar laptop Jeremy. Jeremy sudah berhenti membuat masalah dan kembali fokus memeriksa dokumen-dokumen di laptopnya. Sesekali, jari-jarinya yang panjang menari-nari di atas touch laptop, seolah-olah memberi anotasi pada dokumen yang sedang diperiksanya. Corin merasa sangat bosan, jadi dia mengisap garpu kue dan bertanya, kapan saya bisa keluar dari rumah sakit, Tuan? Setidaknya dalam 3 hari lagi. 3 hari. Terlalu lama. Corin tidak mau tinggal di rumah sakit, jadi dia bernegosiasi dengannya. Aku akan baik-baik saja asalkan tidak terkena alergen, kan? Aku ingin pulang untuk memulihkan diri. Bolehkah? Kumohon. Lelaki itu berbalik, dan begitu melihat Corin hendak memasukkan kue ke mulutnya, dia mengangkat alisnya yang tampan dan membuka mulutnya ke arahnya. Corin tertegun sejenak ketika melihatnya. Apa dia memohon kue itu padaku? Dan ada apa dengan sedikit ancaman di matanya? Apa dia bilang aku harus memberinya makan agar aku punya kesempatan sekecil apapun untuk membicarakan ini dengannya? Dia sedikit kesal setelah menyadari apa yang dimaksud pria itu, tetapi karena dia tidak ingin tinggal di rumah sakit selama 3 hari lagi, dia memutuskan untuk meletakkan kue yang belum dimakannya dan mengambil garpu baru untuk menyuapinya. Tanpa diduga, tangan besarnya meraih pergelangan tangannya sebelum dia bisa menurunkannya, dan dia menariknya dengan paksa untuk memberi makan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak ragu untuk memakan kue yang ada di garpunya. Jantung Corin berdebar kencang, dan saat ia sadar kembali, ia segera membuang garpu itu dan menggantinya dengan yang baru. Jeremy mengerutkan kening. Apa aku sampai membuatmu jijik? Corin berdeham, mengerutkan bibir, dan berkata, ini tidak higienis. Berbagi peralatan makan sama saja dengan melakukan ritual pertukaran kuman. Kamu mungkin tidak terlalu keberatan, tapi aku keberatan. Jeremy mendengus pelan. Terlambat untuk mengkhawatirkan itu. Pertukaran kuman di antara kita sudah terjadi. Kuman? Pertukaran? Meskipun dia tidak menyebutkan sesuatu secara spesifik, dia jelas merujuk pada apa yang terjadi pada malam ketika dia dibius, sedang berahi, dan terlibat dalam perjumpaan spiritual dan fisik yang penuh gairah dengannya. Dia ingin melupakannya, yang membuatnya semakin menjengkelkan karena dia menyebutkannya lagi. Corin tak tahan lagi. Tuan, Jeremy merasa akhirnya ia bisa melampiaskan amarahnya pada wanita itu dan terkekeh pelan setelah melihat wajahnya yang memerah. Ia berhenti membuat masalah dan mengangkat tangannya untuk mengusap kepala wanita itu. Oke. Jangan terlalu banyak makan yang manis-manis. Makanan hangat akan segera diantarkan untukmu. Corin tercengang. Apa dia semacam skizofrenia? Dia murung sesaat, lalu ceria di detik berikutnya. Dia memalingkan mukanya dan menggerutu tidak senang. Jeremy tampak menggodanya setiap kali dia tidak ada kegiatan lain yang lebih baik untuk dilakukan. Ponselnya kemudian tiba-tiba bergetar,
dan Corin meletakkan garpu kue sehingga dia bisa meraih dan mengambil ponsel itu. Dia baru-baru ini menggunakan ponsel Jeremy, dan semua kontak Jeremy tersimpan di sana. Biasanya, Tommy dan Zeke lah yang sesekali menelepon nomor itu. Panggilan masuk yang diterimanya ternyata berasal dari nomor yang tidak tersimpan. Corin mengangkat telepon, dan karena tidak nyaman baginya untuk menggeser dan menjawab karena tangannya terbalut kain kasa, dia menggunakan dagunya untuk menggeser layar dan menjawabnya. Suara Anya yang ketakutan terdengar dari ujung sana. "Ah, tolong, jangan kemari, Jeremy, aku takut, tolong aku, cepat kemari." Corin mengerutkan kening dan langsung menghampiri Jeremy sambil menyerahkan ponselnya. "Ini untukmu, Tuan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Anyamu." Bab 282. Jeremy mengangkat matanya yang tajam. Siapa yang menelepon? Corin merasa Jeremy sepertinya salah paham, jadi ia menyerahkan ponselnya ke tangan Jeremy. "Cepat, jangan sampai terjadi apa-apa padanya." Jeremy menyipitkan matanya, menatapnya dalam-dalam, lalu menempelkan telepon ke telinganya. Setelah mendengar panggilan bantuan, wajahnya yang tenang menjadi tegang. Tiba-tiba dia berdiri dan bertanya dengan suara berat, "Kamu di mana?" "Tetap di sana dan jangan pergi kemanapun. Aku akan segera ke sana." Setelah mengakhiri panggilan, Jeremy bergegas pergi tetapi tiba-tiba berhenti dan menatap Corin. Corin mengangkat bahu acuh tak acuh. "Silakan saja, aku akan baik-baik saja sendiri." Pria itu merasakan emosi campur aduk saat ia mengerutkan kening dan berkata, "Baik-baik saja. Aku akan segera kembali." Ia lalu bergegas pergi. Corin membeku sesaat, merasa seolah-olah ia telah dibawa kembali ke masa-masa bertahun-tahun lalu ketika ibunya mengatakan hal yang sama kepadanya di rumah sakit. "Baik-baik saja, aku akan segera kembali." Sayangnya, ibunya tidak pernah kembali. 1 jam berlalu, dan setelah Corin menghabiskan kuenya, ia menonton beberapa video pendek di ponselnya sebentar. Jeremy, yang bilang akan segera kembali, masih belum kembali. Kembali lagi. "Ada apa? Aku tidak tahu Anya di bangsal mana." Corin tidur terlalu banyak di siang hari dan tidak bisa tertidur. Ia sudah tidak bisa tidur lagi, jadi setelah berpikir sejenak, ia bangkit dan meninggalkan bangsalnya dengan rencana untuk keluar mencarinya. Ia berada di lantai VIP Departemen Rawat Inap Rumah Sakit, tempat setiap pasien ditempatkan di bangsal berkualitas tinggi. Suasana di sana relatif tenang, dan kebanyakan orang sudah beristirahat karena hari sudah mulai larut. Tidak ada seorang pun di koridor, jadi Corin berjalan perlahan menuju pos perawat untuk mencari tahu di kamar mana Anya berada. Namun, sebelum ia mencapai salah satu pos, ia melihat dari kejauhan kehadiran petugas polisi yang sedang memeriksa pengawasan di pos perawat. Mereka tampaknya telah membuat salinan video yang mereka butuhkan, dan mereka keluar dari pos perawat, dan seorang dokter yang tampaknya memiliki posisi yang relatif tinggi dalam hierarki rumah sakit mengirim polisi ke pintu masuk lift. Polisi melambaikan tangan dan berkata, "Jangan khawatir. Kami tidak perlu dipulangkan. Kami menghargai kerja sama rumah sakit Anda dalam penyelidikan hari ini." Dokter itu menjawab dengan sopan, "Itu tugas kami. Kalian semua sudah bekerja keras untuk mengatasi masalah kami di saat selarut ini. Tugas kami adalah melayani masyarakat," kata polisi sebelum pergi. Corin mendengar beberapa perawat di pos perawat berdiskusi di antara mereka. "Seram banget. Aku nggak ngangka ada orang mesum di rumah sakit kita. Orang mesum ada di mana-mana. Kita semua harus lebih berhati-hati di masa depan. Orang sakit ini berani banget ngikutin Nona Anya dari kamar 32. Dia pikir dia siapa, ngajakin orang kayak Anya. Orang seperti dia seharusnya dikebiri secara kimia setelah tertangkap. Ngomong-ngomong, aku baru saja mengukur suhu tubuh Nona Anya, dan kulihat wajah mungilnya pucat pasi karena ketakutan. Dia belum pulih, dan dia masih menangis memilukan di pelukan pacarnya. Pacarnya ganteng ya. Dia yang habisin duit banyak buat iklan LED Century Bank di Yonder River tadi malam cuma biar bisa selalu ngungkapin cintanya ke Nona Anya, kan? Dia bukan cuma tampan. Dia super tampan. Dia bahkan lebih tampan daripada bintang film manapun. Aku bahkan gak berani meliriknya lagi, atau kakiku bakal lemas.
Kenapa kakimu jadi lemas? Apa kau mendambakan sentuhan pria? Bab 283. Jangan konyol. Jelas sekali status pria itu unik dan dia mungkin memiliki latar belakang keluarga yang sama. Latar belakang yang cocok untuk Nona Anya. Mereka pasangan yang sempurna. Corin mendengarnya ketika dia berjalan perlahan melewati pos perawat, dan dia punya tebakan bagus tentang apa yang mungkin terjadi. Terjadilah. Seorang cabul telah menguntit Anya, yang membuatnya menelepon Jeremy untuk meminta bantuan. Namun, saat Jeremy tiba, si cabul itu sudah kabur. Polisi kemudian datang untuk menyelidiki calon tersangka dengan memeriksa rekaman CCTV rumah sakit. Para perawat menyebutkan bahwa Anya berada di bangsal 302, yang tampaknya tidak terlalu jauh. Seharusnya ia hampir sampai jika terus berjalan dan berbelok di depan. Corin berbelok di tikungan dan segera menemukan bangsal 302. Pintu bangsal setengah terbuka, dan ada banyak orang di dalamnya, termasuk polisi. Tanpa terlalu dekat, sudutnya pas baginya untuk melihat apa yang terjadi di dalam bangsal. Anya bersandar di lengan Jeremy karena terkejut, dan bahunya gemetar. Jeremy, aku takut. Jeremy memeluk bahunya dan menepuk punggungnya pelan untuk menenangkannya. Lalu ia menenangkannya dengan suara pelan, semuanya akan baik-baik saja. Ceritakan saja pada polisi apa yang terjadi. Apa kau masih ingat penampilan fisik dan karakteristik pelakunya? Anya tidak dapat pergi ke kantor polisi untuk diambil keterangannya karena dia dirawat di rumah sakit, jadi polisi tidak punya pilihan selain pergi ke rumah sakit untuk menjalankan tugas mereka. Ketenangan Jeremy sangat menenangkan suasana hati Anya, dan ia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata setenang mungkin kepada para petugas, pria itu. Dia mengenakan kemeja bergaris, berkacamata, dan agak gemuk. Tingginya sekitar 1,7 meter. Polisi mengangguk dan mencatatnya. Oke, kami sudah mencatatnya, Nona Anya. Tenang saja, kami akan menangkap orang itu dan memberikan keadilan untuk Anda. Terima kasih. Anya berterima kasih kepada polisi dengan sopan sambil meringkuk dalam pelukan Jeremy untuk mencari rasa aman. Seolah-olah pria itu satu-satunya orang di dunia yang tidak akan membuatnya takut. Aku takut, Jeremy. Kumohon jangan pergi. Aku ingin kau ada di sini, di sisiku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Jeremy menepuk punggungnya dengan lembut dan membisikkan beberapa kata penghiburan. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka di sana, polisi berdiri dan bersiap untuk pergi. Kami permisi dulu, Pak Jeremy. Anda akan menjadi orang pertama yang tahu jika ada kemajuan dalam kasus ini. Jeremy mengangguk kecil. Oke, tolong antar kedua petugas itu pergi, Rosie. Rosie kemudian berkata dengan murah hati, terima kasih atas semua itu. Sudah selesai, para petugas. Silakan ke sini. Hati-hati di jalan. Corin berdiri di luar bangsal dan melihat mereka berdua baik-baik saja. Sepertinya tidak ada masalah serius yang terjadi, jadi ia menutup matanya perlahan dan berbalik untuk kembali ke bangsalnya. Corin, kau, Rosie, yang keluar untuk mengantar polisi pergi, tak sengaja melihat sosok yang mirip Corin di koridor. Ia segera mengikuti di belakang gadis itu untuk melihat lebih dekat, dan tebakannya ternyata tepat. Corin menatap Rosie yang berdiri di depannya dengan tenang. Selamat malam, Nona Rosie. Rosie menatap Corin dengan curiga, lalu kembali menatap bangsal 302, dan menyadari bahwa ia bisa melihat Anya bersandar di lengan Jeremy melalui pintu yang setengah terbuka. Ia langsung mengerti dan tertawa. Kau melihat semuanya, kan? Sudah kubilang sejak lama bahwa kau akan lenyap begitu Anya kembali. Corin menyeringai. Dia bukan apa-apa bagi Jeremy sebelum Anya kembali, jadi apa bedanya? Rosie melipat tangannya dengan penuh kemenangan dan berkata, aku ingin kau tahu bahwa Anya telah mengenal Jeremy sejak dia berusia 10 tahun, dan hubungan mereka telah berkembang sedemikian rupa selama bertahun-tahun sehingga kau tidak akan pernah bisa memisahkan mereka. Corin menduga kalau Rosie hanya mencoba menghalangi jalannya, jadi dia mengangkat alisnya dan bertanya, tidakkah kau pikir kau hanya ikut campur dalam urusan orang lain? Wajah Rosie berubah masam, dan setelah melihat tidak adanya kekecewaan di wajah Corin, dia menggertakkan giginya dengan tidak senang karena komentarnya gagal mencapai tujuannya. Efek yang diinginkan. Aku akan menunggu sampai kamu ditinggalkan Jeremy.
Kuharap kamu tidak menangis terlalu buruk saat waktunya tiba. Kamu bicara dengan siapa? Suara lembut dan jelas seorang pria tiba-tiba terdengar dari belakang Corin. Bab 284. Mata Rosie berbinar ketika dia melihat pria yang berbicara, dan nadanya menjadi lembut saat dia berkata, "Lukas, kau di sini." Reaksi Rosie yang tiba-tiba jatuh cinta membuat Corin berbalik. Berkeliling dan melihat siapa orang itu. Pria di belakangnya tinggi dan ramping. Ia mengenakan setelan abu-abu muda yang dirancang dengan apik, dan ada sentuhan ketampanan yang hangat dalam ekspresinya. Matanya yang panjang dan indah bagaikan gambaran seorang pria menawan dalam karya seorang seniman, dengan sedikit kesan keterasingan dalam sikapnya. Ia memancarkan pandangan merendahkan dari anggota masyarakat yang terpandang, seperti dewa yang kehilangan pengaruh duniawi saat ia berdiri tinggi di atas semua orang. Dia menatap Corin ketika Corin menoleh padanya, dan dia langsung mengenali Corin. "Kamu." Corin juga mengenalinya sebagai cucu dari lelaki tua buta yang ditemuinya kemarin. Melihat Lukas mengobrol dengan Corin, Rosie panik dan waspada saat dia bertanya sambil menyeringai, "Apakah kamu kenal Corin?" Lukas melirik Rosie dengan tatapan kosong sebelum mengalihkan tatapannya yang hangat namun jauh kembali ke Corin. "Namamu Corin?" Corin mengangguk. "Ya, namaku Corin." Lukas tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mengangkat tangannya dengan elegan, memberi isyarat kepada sekretarisnya, Edmund, untuk meminta dompetnya. Ia mengambilnya dari Edmund, membukanya, dan menandatangani buku cek di dalamnya sebelum merobeknya dan menyerahkannya kepada Corin. Dia kemudian berkata dengan sopan, "Aku dengar kamu merasa aku memberimu terlalu sedikit. Lihat cek ini dan beritahu aku apakah sudah lebih baik." Corin menatap cek yang diserahkan kepadanya. Kali ini, cek itu berisi angka tertentu, $750.000, yang bertambah satu angka nol dari hari sebelumnya. Rosie menatap mereka dengan linglung, karena ia bingung mengapa Lukas mau memberi Corin cek sebesar itu. Meskipun ia ingin bertanya, ia tak berani gegabah dan menyela. Corin mengangkat alisnya. "Pak, menurut Anda, apakah 750 juta bisa membeli harga diri seseorang?" Wajah Lukas yang anggun dan tampan tak tergoyahkan. Ia tersenyum dan menjawab tanpa menjawab pertanyaannya, "Secara umum, tak perlu sebanyak ini untuk membeli martabat orang biasa." Corin menatapnya dengan tatapan cerah dan jernih. "Jadi, maksudmu, kau pikir selama kau punya cukup uang, kau bisa membeli harga diri seseorang dan segala hal yang melekat pada seseorang?" Lukas tersenyum anggun. "Ya, tentu saja." Corin mengambil cek itu dengan tangannya yang terbalut kain kasa, mendekatkannya ke hidung untuk menciumnya, lalu tersenyum. Ia hampir tak bisa meletakkannya. "Uangnya wangi sekali. Apakah Anda memberi saya cek ini, Pak?" Memang, rasa jijik terpancar di mata tampan Lukas saat melihat reaksi Corin setelah melihat semua uang itu. Awalnya ia mengira Corin berbeda dari yang lain, tetapi tampaknya Corin juga akan tertarik pada uang selama ia masih muda. Bab 28-4. Karena harganya tepat. Tiba-tiba, Corin mengembalikan cek itu ke tangan Lukas dan berkata sambil tersenyum, "Uang sebanyak ini bisa menghidupi orang biasa seumur hidup, tapi kamu sangat cantik, dan sepertinya kamu juga sangat berharga. Kalau begitu, aku akan menggunakan uang ini untuk membiayai hidupmu selama setahun penuh." "Merawatku." Lukas tertegun dan cemberut. Apa yang baru saja dia katakan? Dia tidak pernah merasa tersinggung oleh siapapun dalam 30 tahun hidupnya. Sementara itu, sekretarisnya Edmund tidak tahan melihat tuannya digoda oleh wanita seperti itu dan ingin maju untuk menghadapinya. Rosie juga sama marahnya. "Apa yang kau bicarakan, Corin? Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu kepada Lukas?" Lukas mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Rosie dan sekretaris untuk minggir dan tidak menyela. Ia menatap cek yang telah kembali ke tangannya, menyipitkan mata, dan berkata dengan serius, "Nah, Nona Corin, Anda telah menyelamatkan kakek saya kemarin, dan saya berniat membalas budi Anda sebagai rasa terima kasih. Saya tidak menyimpan dendam. Anda yakin tidak mau 1 sen pun?" Corin mengangkat bahu. "Memang, bukankah aku baru saja bilang aku akan menggunakannya untuk merawatmu selama setahun penuh?"
Lukas menatapnya beberapa detik lalu tersenyum. Oh, bagaimana kau akan mengurusku dengan 750.000 ini? Corin berkata singkat, aku ingin memastikan kau tidak muncul di depanku selama durasi 1 tahun. Senyum elegan Lukas membeku, dan dia mengerutkan kening. Tatapan mata Corin yang tadinya jenaka tiba-tiba berubah dingin, dan ia mendengus pelan. Anak-anak bangsawan sepertimu menganggap pesonamu tak terbatas, dan kau selalu takut orang-orang akan mencoba memanfaatkanmu setiap kali mereka melihatmu. Itulah sebabnya kau selalu menyuap orang apapun yang mereka lakukan, dan aku muak melihat orang-orang melakukan itu padaku. Ambil uangnya dan enyahlah dari hadapanku. Lukas, Edmund, dan Rosie semuanya terdiam. Saat itu, tak satu pun dari mereka menyadari sosok jangkung telah lama berdiri di luar bangsal 302. Jeremy mendengar suara Corin berbicara dengan seseorang di koridor, jadi ia segera bangkit dan keluar untuk memeriksa. Saat itulah ia menyaksikan betapa cepatnya Corin menangani Lukas, seorang pria arogan dan kejam yang terkenal sebagai orang tua yang sulit diatur di dunia bisnis. Bahkan Jeremy pernah menderita di tangan Lukas sebelumnya. Bab 285. Hebatnya, Corin membuat pria itu bingung hanya dengan beberapa patah kata. Jeremy bersandar malas di kusen pintu dan meletakkan tangannya di ikat pinggang. Ada sedikit rasa bangga saat ia melihat istrinya mengungguli Lukas. Itu baru cewekku. Dia kemudian berjalan mendekat dan bertanya, mengapa kamu keluar, bukannya beristirahat di bangsalmu? Corin melihat Jeremy keluar dari bangsal 302 dan berjalan ke arahnya. Hal ini membuatnya mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, aku terlalu banyak tidur dan bosan, jadi aku berpikir untuk keluar dan memeriksa apakah kamu masih hidup. Ekspresi Jeremy berubah cemberut, tetapi dia tampaknya sudah terbiasa dengan kemampuannya membuat orang kesal dan tidak marah karenanya. Tangannya yang besar dan kasar menutupi puncak kepalanya dan memijatnya dengan lancang. Maaf mengecewakanmu, tapi aku masih hidup. Apa kau kecewa? Corin dengan mulus menghindari sentuhan pria itu dengan melangkah. Ia benci disentuh pria itu padahal tangannya baru saja memeluk wanita lain. Rasa lelah mulai menyergapnya, jadi Corin melambaikan tangannya yang kecil dan bengkak yang terbalut kain kasa dan berkata, teruskan, teman-teman. Aku tidak akan ikut mengobrol lagi. Dia lalu berbalik dan pergi. Jeremy mengikuti Corin begitu saja, dan Anya tiba-tiba berlari keluar untuk memegang ujung bajunya. Air mata menggenang di matanya saat ia berkata, jangan pergi, Jeremy. Tetaplah bersamaku, kumohon. Aku takut. Jeremy berhenti sejenak dan menatap Anya. Alih-alih menjawab langsung, ia menatap Lukas, kakak Anya, dan berkata, keluargaku sangat ketat, dan aku jadi tidak nyaman mengurus adikmu. Mata Lukas sedikit meredup, dan dia mengangguk dengan anggun. Dimengerti. Jeremy kemudian dengan tenang melepaskan diri dari tangan Anya dan berkata kepadanya, kakakmu di sini untuk menemanimu. Beristirahatlah dengan tenang. Ia kemudian mempercepat langkahnya dengan langkah mantap dan menyusul Corin yang jauh di depannya. Anya ingin menyusul ketika melihat Jeremy pergi, tetapi Lukas memegang lengan adik perempuannya dan menasihatinya dengan lembut, baik-baik ya, Anya. Dia sudah menikah. Anya menggeleng kesal. Aku tahu Jeremy menikah hanya untuk menghadapi ayahnya. Dia tidak pernah benar-benar berniat menikah. Lukas mengingatkannya dengan nada lembut namun tegas, apapun alasannya menikah, faktanya tetap saja dia sudah menikah. Kau gadis yang polos, Anya. Jangan terlalu dekat dengan pria yang sudah menikah di masa depan. Dengarkan nasihatku. Anya menangis terseduh-seduh. Tapi Lukas, aku mau Jeremy. Aku takut. Lukas tampak sangat sedih, jadi dia memeluk adiknya untuk menghiburnya. Aku di sini. Jangan takut. Kesabaran kakak laki-lakinya yang menenangkan membuat suasana hati Anya sedikit tenang. Tangisannya yang pilu segera berubah menjadi isak tangis yang lembut. Pada saat itu, Lukas menerima panggilan telepon, yang membuatnya mengeluarkan ponsel dan melihat ide penelepon. Matanya meredup, dan ia berkata kepada Rosie yang menatapnya dengan penuh cinta. Bisakah kamu membantu Anya kembali ke bangsal? Temani dia sementara aku menerima telepon ini. Rosie tersipu dan mengangguk lembut. Oke, Lukas. Jangan khawatir. Aku janji akan menjaga Anya dengan baik.
Melihat Rosie membujuk Anya masuk ke bangsal, Lukas memejamkan mata dan menjawab telepon. Orang di ujung sana adalah salah satu bawahannya yang cakap. Pak, 2 tulang perempuan yang tidak diklaim, 1 besar dan 1 kecil, yang ditemukan di desa Westrise telah dibandingkan dengan DNA Anda. Keduanya tidak cocok, yang berarti mereka tidak mungkin wanita simpanan dan wanita muda yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Teruslah mencari. Aku ingin tahu pasti apakah mereka hidup atau mati. Dipahami. Lukas mengerutkan kening setelah menutup telepon. 15 tahun yang lalu, beberapa konflik keluarga yang rumit membuat ibunya melarikan diri bersama adik perempuannya yang berusia 5 tahun, dan keduanya menghilang tanpa kabar sejak saat itu. Banyak orang mengatakan bahwa mereka sudah mati, tetapi ia tak mau menyerah mencari mereka sampai ia menemukan tulang belulang mereka. Lukas tersadar kembali dan berkata kepada sekretaris di sampingnya, Edmund, bisakah kau meminta seseorang mencari tahu asal Corin? Dia tampak seperti wanita yang sangat cakap, dan aku tak ingin dia menindas Anya. Baik, Tuan. Edmund mengindahkan perintah Lukas dan menambahkan, itu menjelaskan kenapa dia tidak terpengaruh oleh cek yang Anda berikan. Dia pasti punya ambisi yang lebih besar, dan yang dia inginkan adalah mengamankan posisinya sebagai Nyonya Holden dan mendapatkan aset keluarga Holden. Saya khawatir Nona Anya mungkin tidak punya kesempatan dengan Tuan Jeremy lagi. Lukas mengerutkan kening ringan dan menyipitkan matanya. Akan sulit bagi Anya dan Jeremy untuk bersatu bahkan tanpa Corin. Perselisihan antara keluarga Rivera dan Holden adalah perseteruan keluarga. Dan meskipun permusuhan antara generasi muda telah memudar dan mereka tidak berselisih satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Pihak, akan tetap sulit bagi keluarga untuk berhubungan melalui pernikahan jika para tetua generasi tua masih hidup. Celakanya, Anya harus jatuh cinta pada laki-laki yang seharusnya tidak dicintainya. Bab 286. Di koridor rumah sakit yang sepi, Corin terlihat tergesa-gesa melewati pos perawat saat ia berjalan menuju bangsalnya dengan Jeremy mengikutinya dari dekat. Melihat hal itu, para perawat mulai berbisik-bisik dengan penuh semangat. Antara mereka sendiri, itu dia, pria itu pacar Nona Anya. Ya ampun, dia sangat tampan. Tapi kenapa dia malah mengejar gadis lain sekarang, bukannya bersama Nona Anya di kamar 302. Tolong jangan katakan padaku mereka bertiga terlibat dalam cinta segitiga. Kerutan langsung muncul di wajah Corin ketika ia tak sengaja mendengar apa yang dikatakan para perawat. Karena kesal, ia mempercepat langkahnya. Ia berbalik hendak menutup pintu begitu kembali ke bangsalnya, tetapi Jeremy dengan cepat menahan pintu agar tidak tertutup dengan tangannya. Ada apa denganmu? Tanya Jeremy melalui celah. Anda seharusnya tidak masuk, Tuan, kata Corin sambil berusaha menutup pintu. Beri aku alasan bagus kenapa aku tidak boleh masuk, pinta Jeremy dengan wajah muram. Corin mengangguk dan berkata, baiklah. Gerakkan tanganmu, dan aku akan memberitahumu. Jeremy, karena ia orangnya mudah percaya, langsung menggerakkan tangannya, tetapi pintu langsung tertutup dengan keras. Kemudian, ia mendengar suara pintu dikunci dari dalam. Dia terdiam beberapa saat. Jangan seperti ini. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Kata Jeremy sambil mengetuk pintu. Kesabarannya sudah menipis. Tak ada suara yang terdengar dari dalam bangsal. Corin telah memutuskan untuk mengabaikannya sepenuhnya. Jeremy mengerutkan kening dan berkata, Corin Keru, buka pintunya sekarang juga, kau dengar. Tetap saja, tidak ada suara. Jeremy bingung harus berbuat apa. Ia mendesah dan memutuskan untuk menelan harga dirinya. Hei, maukah kau bersikap manis dan membukakan pintu ini untukku? Setidaknya, bisakah kau memberitahuku ada apa? Aku tahu ini salahku karena pulang terlambat, dan aku seharusnya dihukum karenanya. Tapi Corin sayang, rayu Jeremy. Tiba-tiba Tommy berbicara dari belakang Jeremy, menyebabkan Jeremy menoleh dengan wajah cemberut dan marah. Tommy tidak tahu apa yang terjadi. Yang ia tahu hanyalah ada sesuatu yang tidak beres, jadi ia mencoba menjelaskan, Pak, saya terjebak macet dan makanan yang Bapak minta saya belikan sudah dingin, jadi saya kembali ke tempat yang sama untuk membeli yang baru.
Ini masih panas. Biar Bu saja yang memakannya selagi masih panas. Jeremy ingin memberikan makanan kepada Corin selagi masih panas, tetapi bagaimana mungkin dia bisa melakukannya jika Corin bahkan tidak mengizinkannya melangkah satu kaki pun ke dalam ruangan. Tuan, saya rasa Nyonya tidak akan mengizinkan Anda masuk. Tanya Tommy, akhirnya dapat memahami maksud dari situasi tersebut. Jeremy tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap Tommy dengan dingin hingga Tommy secara naluriah mundur beberapa langkah. Tommy cukup pintar untuk menaruh makanan di salah satu kursi koridor sebelum berpamitan. Pak, saya taruh makanannya di sini. Ingat, makan selagi masih panas. Saya pamit dulu kalau sudah tidak perlu lagi. Oke, Tommy segera meninggalkan rumah sakit. Jeremy mengusap wajahnya karena lelah, lalu duduk di kursi koridor. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Corin. Anya menyelamatkan hidupku 10 tahun yang lalu. Dia terluka saat itu dan menjadi sakit-sakitan dan lemah setelahnya. Karena itu, aku akan selamanya berhutang budi padanya dan akan melakukan apapun yang ku bisa untuk memastikan dia baik-baik saja. Corin, masih di bangsalnya, membaca pesan dari Jeremy. Setelah jeda, ia menjawab, kalau begitu, sebaiknya kau pergi saja dan menemaninya, bukan aku. Sebaiknya kau tinggalkan aku sendiri. Mengapa kamu tidak membiarkanku masuk dulu? Jeremy membalas pesannya. Aku akan tidur sekarang. Pergilah bersama penyelamatmu. Buka pintunya, biar aku jelaskan langsung padamu. Tidak ada balasan lagi dari Corin. Jeremy menunggu semenit lagi, tetapi masih belum ada balasan. Ia menahan keinginan untuk melempar ponselnya ke lantai dan mengirim pesan lagi kepadanya. Tommy membawa daging panggang. 3 detik kemudian, pintu bangsal terbuka dengan bunyi klik. Jeremy, dengan wajah muram mengambil makanan dari kursi koridor sambil berpikir, aku tak percaya dia mengizinkanku masuk hanya karena daging panggang. Corin membuka wadah makanan siap saji itu dan mendapati isinya sup ayam. Ia langsung merengut pada Jeremy. Mana daging panggangku? Jeremy duduk di dekat jendela. Ia menikmati semilir angin dan tampaknya tidak menyesali kebohongan yang telah ia katakan. Kamu mengalami reaksi alergi yang parah, jadi sebaiknya kamu makan sesuatu yang lebih ringan. Lagi pula, ini anjuran dokter, katanya dengan tenang. Dasar pembohong, teriak Corin, kesal karena dibohongi. Memang benar, ia juga lapar. Karena itu, ia mulai minum sup ayam itu. Jeremy menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Ia menatapnya dalam diam saat ia makan. Baru setelah ia meletakkan sendoknya, ia mulai berbicara. Sudah selesai makan. Kalau sudah, ada yang ingin kukatakan. Tuan, Anda tidak perlu memberitahu saya apapun. Saya tidak ingin tahu tentang itu, sela Corin. Wajah Jeremy muram, dan matanya meredup. Kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk tadi? Bab 287. Aku tidak ingin membuat para perawat bergosip, dan aku juga tidak ingin terlibat cinta segitiga denganmu dan Nona Anya. Aku tidak bisa membayangkan siapapun yang akan senang jika dia dituding dan disebut simpanan. Jeremy mengerti apa yang dipikirkannya, tapi itu justru semakin memperparah rasa tidak senangnya. Corin, setidaknya kau tidak akan bertanya padaku apa yang terjadi. Kenyataannya tidak seperti yang kau bayangkan, oke. Corin tetap tenang. Aku rasa tidak perlu bertanya, dan kamu juga tidak perlu menjelaskan dirimu kepadaku. Ini tidak seperti biasanya. Orang lain mungkin berpikir kamu menyukaiku. Jeremy menyipitkan mata. Tiba-tiba, ia mencengkeram rahang wanita itu dengan tangan besarnya dan dengan paksa memutar wajahnya ke samping sehingga wanita itu tak punya pilihan selain menatapnya. Tidak ada siapa-siapa di sini selain kita. Siapa orang-orang lain yang kau bicarakan ini? Corin terdiam. Jeremy mengambil beberapa tisu dan menyeka sedikit sup dari bibir Corin. Baiklah, teruskan saja. Siapa orang-orang lain yang kau bicarakan itu? Corin mengerutkan alisnya dan menepis tangan pria itu. Baiklah, akulah yang mungkin benar-benar berpikir kau menyukaiku. Siapapun pasti akan berpikir seperti ini melihat caramu memperlakukanku. Jeremy mencengkeram dagunya dan memaksanya menatap matanya lagi. Ia mendekatkan wajahnya dan berkata, bagaimana kalau itu yang kuinginkan darimu?
Corin tercengang. Tuan, Anda seharusnya tidak bercanda tentang hal seperti ini. Itu sama sekali tidak lucu. Malah, ia merasa jijik dengan saran itu. Aku benci kalau ada laki-laki yang bilang suka padaku begitu saja padahal kami belum saling kenal. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bilang begitu padahal baru kemarin dia menyatakan cintanya pada Anya ke seluruh dunia. Apa dia menganggapku bodoh? Pikir Corin. Jeremy menatap tajam ke mata Corin yang penuh kebencian. Kau benar, ini sama sekali bukan diriku. Aku tak akan percaya kalau kau bilang pada diriku yang dulu bahwa gadis sepertimu akan menjeratku dengan jari kelingkingnya. Apa, aku sudah melilitnya di jari kelingkingku. Pikir Corin tak percaya. Ia baru saja hendak membantah ketika Jeremy menempelkan jari yang agak dingin di bibirnya. Set, jangan bicara, dengarkan aku saja. Corin menutup mulutnya dan menatapnya dengan tenang. Jeremy memasang ekspresi yang sangat serius dan tulus. Aku pernah bilang aku bisa memberimu segalanya kecuali hatiku. Tak ada ruang di hatiku untuk seorang wanita dalam rencana hidup yang kutulis sebelumnya. Bertemu denganmu mengubah semua itu. Aku menceritakan semua ini sekarang karena aku tidak takut kau akan menertawakanku. Aku hanya pernah bersama satu wanita seumur hidupku, dan wanita itu adalah dirimu. Malam itu, bukan hanya karena efek obat, tapi juga karena aku sudah punya perasaan padamu. Gelombang kejut melesat di hati Corin. Bulu matanya bergetar saat ia menatapnya dengan curiga. Tuan, apa kau bercanda? Jeremy tak percaya wanita itu masih tidak percaya padanya setelah semua yang dikatakannya. Ia sedikit mengernyit, bingung harus tertawa atau menangis. Bajingan kecil, aku belum tidur 2 hari, jadi tolong jangan ganggu aku lagi, oke? Maukah kau biarkan aku tidur dengan pikiran jernih? Ia melepaskannya dan menyandarkan kepalanya di sandaran tangan sofa. Setelah lelah secara mental dan fisik, ia segera menutup matanya. Hati Corin menegang melihat betapa lelahnya Jeremy. Ia benar-benar merasa kasihan padanya, bahkan setelah meyakinkan diri sendiri bahwa ia seharusnya tidak merasa seperti itu karena Jeremy adalah tipe pria yang bisa mendapatkan semua yang diinginkannya dengan lekuk jarinya. Meskipun begitu, ia bangkit, mengambil selimut dari ranjang rumah sakitnya, lalu membaringkannya di atas Jeremy. Lalu, ia tak kuasa menahan diri untuk membayangkan betapa tampannya Jeremy saat ia menatap wajahnya. Kurasa tidur dengannya adalah kemenangan bagiku, pikir Corin. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat untuk menatap Jeremy lebih jelas lagi ketika Jeremy tiba-tiba membuka matanya, membuatnya terlonjak kaget. Tuan, Anda masih bangun. Apakah kamu mencoba mencuri ciuman dariku? Tanya Jeremy dengan satu alis terangkat. Seolah-olah, jawab Corin sambil menggerakkan mulutnya. Jeremy menyipitkan mata dan mengusap lembut wajahnya. Corin, jangan pernah halangi aku lagi. Tapi akhirnya aku mengizinkanmu masuk, kata Corin dengan heran. Maksudku, dari hatimu. Belum sedetik pun setelah berkata demikian, Jeremy langsung tertidur lelap. Corin berkedip bodoh beberapa kali sambil menatapnya. Jantungnya berdebar kencang. Keesokan harinya, Corin terbangun dan mengusap-usap wajahnya ke lengan Jeremy, yang ia kira bantalnya. Baru ketika ia bertanya-tanya kapan bantalnya menjadi sekeras itu, ia membuka mata dan menyadari bahwa ia sedari tadi tidur di lekuk lengan Jeremy. Jeremy telah menatapnya entah berapa lama. Tuan, bagaimana kita akhirnya tertidur bersama? Tanyanya malu-malu. Untungnya, dia diselamatkan dari rasa malu ketika seseorang mengetuk pintunya. Jeremy bangkit untuk membuka pintu. Selamat pagi, Jeremy. Sapa Anya sambil tersenyum. Ia memegang termos makanan stainless steel. Ibuku membawakan sup buatan rumah untukku. Aku tak mungkin menghabiskan semuanya, jadi aku membawa sedikit untuk dibagikan pada Corin, katanya sambil mengangkat termos makanan. Jeremy menoleh ke arah Corin. Kamu mau sup? Corin menggelengkan kepalanya. Ia masih ragu pada Anya dan berpikir lebih baik tidak memakan apapun yang diberikannya, apalagi saat Anya masih belum pulih dari reaksi alerginya. Dia menjalani diet ketat karena reaksi alerginya, kata Jeremy sambil kembali menatap Anya. Anya mengangguk dan tersenyum meminta maaf. Ini salahku karena tidak memikirkannya matang-matang. Pada saat itu,
seorang dokter diikuti dua petugas polisi memasuki bangsal. Nona Corin, polisi ingin berbicara dengan Anda. Wajah Corin memucat. Ia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa polisi mencariku? Para petugas polisi menunjukkan kartu identitas mereka dan berkata, Nona Corin, Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Anda dicurigai terlibat dalam kegiatan ilegal, dan kami membutuhkan kerjasama Anda untuk membantu penyelidikan. Bab 288. Kegiatan ilegal apa? Pikir Corin bingung. Jelas ia bingung melihat ekspresi wajahnya. Jeremy datang dan bertanya dengan suara pelan, kasus mana yang kamu maksud? Baru pada saat itulah petugas polisi menyadari Jeremy juga ada di ruangan itu. Mereka agak terkejut dengan hal itu. Tuan Jeremy, apakah Anda kenal Nona Corin? Ya, ada urusan apa kau dengannya? Tanya Jeremy serius. Anya, yang berdiri di samping Jeremy, mengenang kejadian mengerikan yang dialaminya tadi malam ketika ia melihat para petugas polisi. Secara naluriah, ia bersandar pada Jeremy untuk meminta dukungan, sambil berseru cemas, Pak Polisi, Corin terlibat dalam kasus apa? Mungkinkah Anda salah tangkap orang? Dia orang baik, percayalah. Para petugas polisi bahkan lebih terkejut melihat Anya. Nona Anya, kau juga di sini. Jadi kalian berdua kenal Nona Corin. Mengingat korban dan keluarganya berhak tahu, para petugas polisi memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Begini, Pak Jeremy, kami sudah menangkap pelaku yang mencoba memperkosa Nona Anya tadi malam. Setelah diinterogasi secara intensif, pelaku akhirnya mengakui semuanya, mengatakan bahwa Corin Keru memberinya $15.000 untuk melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap Nona Anya. Apa? Termos makanan yang dipegang Anya jatuh ke lantai, menyebabkan supnya tumpah, dan hanya mengenai kakinya beberapa sentimeter. Jeremy, dengan refleks cepatnya, dengan cepat menariknya menjauh. Untuk menyelamatkannya, Anya terkejut. Ia terus menggelengkan kepala sambil bergumam, tidak, ini tidak mungkin. Corin temanku. Dia tidak akan menyakitiku seperti ini. Para petugas polisi, yang telah melihat segalanya di bawah langit, tak kuasa menahan rasa kasihan kepada Anya, yang mereka anggap baik dan polos. Nona Anya, Anda baru akan tahu siapa orang itu setelah topengnya dilepas. Saya sarankan Anda lebih bijak memilih teman di masa mendatang. Bagaimana ini bisa? Anya sepertinya telah menerima pukulan berat atas keyakinannya pada kebaikan orang lain. Tubuhnya yang lemah dan kecil hampir roboh. Dengan cemas ia meraih lengan Jeremy. Jeremy, bagaimana ini bisa terjadi? Corin orang baik. Dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakitiku, kan? Jeremy menatap Anya, lalu melirik Corin. Corin, yang bersandar di ranjang rumah sakit, dengan tenang balas menatapnya dengan tatapan, sudah kubilang. Ia tahu ini takkan pernah berakhir, tidak selama ia masih menikah dengannya. Bahkan, ia bisa mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan damainya. Jeremy menatapnya dengan mata gelapnya yang dalam sejenak sebelum berbalik dan berkata kepada petugas polisi, kalian sebaiknya punya bukti bahwa dia tersangka. Kalau tidak, jangan coba-coba membawanya pergi dari rumah sakit. Para petugas polisi tercengang. Tiba-tiba, mereka tidak tahu di pihak mana Jeremy sebenarnya berada. Bukankah dia pacar Nona Anya? Kenapa dia tampak seperti melindungi tersangka? Kami punya bukti fisik dan kesaksian saksi. Tuan Jeremy, kami hanya menjalankan tugas sesuai aturan, jadi tolong minggir dan jangan ikut campur. Hal itu terlihat jelas dari cara para petugas polisi. Mereka bersikap seolah-olah mereka telah memutuskan Corin bersalah. Yang tersisa bagi mereka hanyalah menjalani semua formalitas. Kau punya bukti fisik dan kesaksian saksi. Anya menarik napas dalam-dalam dan berbalik menatap Corin dengan sedih. Matanya begitu merah dan berkaca-kaca, siapapun pasti ingin memeluknya erat-erat untuk meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bab 289. Corin, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Aku bahkan membawa sup buatan rumah untuk dibagi denganmu, jadi kenapa kau ingin menyakitiku seperti itu? Apa yang pernah kulakukan padamu sampai kau ingin menyakitiku begitu parah? Kau tidak melakukan apapun padaku. Kau baru kembali 2 hari, jadi mustahil kau bisa melakukan apapun padaku,
kata Corin tenang sambil menyeringai. Ia bertanya-tanya apakah Anya bisa membaca maksud tersirat di balik kata-katanya. Anya pulang 2 hari yang lalu, sementara Corin dirawat di rumah sakit sejak kemarin pagi karena reaksi alergi yang parah. Selama di sana, Annie dan Jeremy selalu mendampinginya, jadi tidak ada waktu baginya untuk merencanakan sesuatu yang licik, bahkan jika ia ingin menyakiti Anya. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan Anya akan kembali hingga kemarin. Rencana itu tidak akan berhasil kecuali Corin memiliki kemampuan psikis untuk meramal masa depan. Lebih penting lagi, Corin bahkan tidak tahu siapa Anya hingga kemarin. Mereka tidak pernah berhubungan, jadi bagaimana mungkin dia bisa melakukan apapun padanya. Dari dugaan para petugas polisi, Corin mungkin tampak seperti tersangka terbesar, tetapi tidak jika mempertimbangkan waktu. Siapapun yang punya otak akan dengan tepat menyimpulkan bahwa seseorang telah menjebak Corin dan dia tidak terlibat sama sekali dalam kejahatan itu. Lalu muncul pertanyaan tentang siapa pelaku sebenarnya. Corin, tentu saja, tahu jawabannya. Sepertinya Anya datang ke sini bukan untuk membawakanku sup sama sekali. Tidak, motifnya yang sebenarnya adalah rasa kesalnya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tahu Corin pasti tidak akan senang padanya jika ia dengan paksa menerobos masuk. Anya tetap berdiri di tempatnya, di samping Jeremy. Jeremy menunjukkan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ekspresi yang menunjukkan rasa sakit hati dan ketidakberdayaan. Dalam diam, Anya menunggu bersama Jeremy hingga interogasi selesai. Jeremy, jika, dan aku bilang jika, Corin adalah orang yang menyewa seseorang untuk menyakitiku, apakah kau akan menceraikannya? Tanya Anya dengan hati-hati dan tiba-tiba. Mata Jeremy membeku, dan tanpa berpikir panjang, dia hanya berkata, tidak. Seketika, mata Anya berkaca-kaca. Kenapa? Dia harus dihukum karena melakukan hal keji seperti itu. Bab 290. Jeremy tidak senang dengan kejadian ini, tetapi memutuskan untuk tutup mulut dan menghormati keinginan Corin karena dia telah menyetujuinya. Maka, begitulah kedua tangan Corin diborgol. Selain itu, biro tersebut bahkan mengirim seseorang untuk mengawasinya dari luar pintu, yang berarti kebebasannya dibatasi untuk sementara. Namun, mereka tidak langsung menginterogasinya karena ia masih perlu menjalani beberapa putaran infus lagi. Atas dasar kemanusiaan, para petugas polisi mendengarkan nasihat dokter dan setuju untuk membiarkannya beristirahat setelah infus selesai. Akan ada banyak waktu bagi mereka untuk melakukan interogasi setelah ia selesai beristirahat. Corin menyantap sarapan yang dikirim Jeremy untuk dibelikan dan segera tertidur lelap sambil menunggu infus selesai. Ia siap diinterogasi begitu selesai. Saat itu tengah hari. Sesuai aturan, hanya personel yang terlibat dalam kasus tersebut diizinkan hadir selama interogasi. Bahkan Jeremy pun tak luput dari aturan tersebut dan diminta keluar ruangan. Namun, ia menolak mentah-mentah. Para petugas polisi tidak tahu harus berbuat apa dengannya, dan baru setelah Corin memintanya keluar, ia dengan enggan mengambil jaketnya dari sofa dan keluar dari ruangan. Jeremy tetap bersiaga di luar bangsal dan terus melihat ke dalam melalui jendela kecil di pintu. Jeremy, panggil Anya lembut dari belakang. Lalu dengan hati-hati ia menarik tangan Jeremy dari saku celananya. Jeremy berbalik, mengerutkan kening. Kenapa kau masih di sini? Jeremy, aku benar-benar ingin tahu kenapa Corin mau menyewa seseorang untuk menyakitiku, kata Anya sedih. Kerutan di wajah Jeremy tak kunjung hilang saat dia menatapnya dalam diam dengan perasaan campur aduk. Anya mulai memeluk dirinya sendiri dan menggosok-gosok lengannya seolah-olah dia merasa sedikit kedinginan. Apakah kamu kedinginan? Tanya Jeremy. Sedikit, jawab Anya sambil mengangguk. Cuacanya makin dingin. Sebaiknya kamu kembali ke kamarmu supaya tidak makin sakit, kata Jeremy dengan cemas. Anya tertegun. Ia melirik jaket di lengan Jeremy, ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkan niatnya. Jeremy tak menyadari tatapannya. Ia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke jendela kecil di pintu bangsal Anya. Corin, dengan kepala bersandar di sandaran tempat tidur dan kedua tangan diborgol, menjawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Terkadang ia mengangguk,
terkadang pula menggeleng. Jeremy tak percaya Corin berani membantahnya. Semakin banyak yang ia saksikan, semakin kesal ia. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa karena ia tahu Corin pasti akan marah jika ia memaksa masuk. Anya tetap berdiri di tempatnya, di samping Jeremy. Jeremy menunjukkan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ekspresi yang menunjukkan rasa sakit hati dan ketidakberdayaan. Dalam diam, Anya menunggu bersama Jeremy hingga interogasi selesai. Jeremy, jika, dan aku bilang jika, Corin adalah orang yang menyewa seseorang untuk menyakitiku, apakah kau akan menceraikannya? Tanya Anya dengan hati-hati dan tiba-tiba, mata Jeremy membeku, dan tanpa berpikir sedikit pun, dia hanya berkata, tidak. Seketika, mata Anya berkaca-kaca. Kenapa? Dia harus dihukum karena melakukan hal keji seperti itu.